Dedi, berani tidak kalau sama perusahaan besar buang limbah B3 di sungai, Kang Dedi? Kalau nggak berani berarti selama ini ya cuma konten pencitraan berarti. Kemarin ini saya lagi bersama Bapak Camat mana? Taman Sari, Pak. Taman Sari ya. Ada banjir di Taman Sari, ada dugaan. Semuanya harus dibuktikan secara ilmiah yang bersumber dari pembukaan lahan, pembangunan lapangan golf dari perusahaan ini. Ini saya bersama emak yang anak santrinya meninggal di Megamendung ya. Hari ini mendapat santunan dari Bank Jabar Peduli ya. Mas Pramono Anung lagi curhat. Shh, diam semua, diam, dengar. Fokus, dengar. Ayo. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan. Jadi kalau ditanya, Kang Dedi kenapa pidatonya tanpa teks? Jadi ingat kata-kata Ahok gua. Ahok pernah ngomong soal Kang Deddy Mulyadi. Jika saja dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, cuma ingin menyampaikan pesan. Apa kabar nih? Tumila lambung kosong yang kemarin sampai pada riweuh ngeributin terkait pergantian nama rumah sakit RSUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian netizen yang budiman? Kita akan reaction lagi tentang Kang Deddy Mulyadi, pemimpin Jawa Barat yang baik hati, pro terhadap rakyatnya. Akan tetapi banyak yang tidak suka, berusaha menjatuhkan dan menggulingkannya, memfitnahnya banyak sekali. Nah, kita akan mereaksi lagi video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah teman-teman. Seperti apa videonya, langsung saja kita let's go. Kang Deddy, berani tidak kalau sama perusahaan besar buang limbah B3 di sungai, Kang Deddy? Kalau nggak berani berarti selama ini ya cuma konten pencitraan berarti. Kemarin saya bela Kang Deddy. Nah, kapan bertindak nih? Oh iya, ini ya. Buat saudaraku yang berada di Provinsi Banten, terima kasih atas kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. Dan postingannya sudah kami tindak lanjuti dan kami telusuri. Tidak usah khawatir, saya pasti memberikan tindakan pada siapapun, mau besar mau kecil, apabila melakukan pelanggaran lingkungan. Salam hormat ya, tetap konsisten sama-sama menjaga lingkungan. Siapa bilang Kang Deddy nggak berani? Katanya kok gubernur konten. Lihat nih, langsung ditindak lanjuti cash. Katanya nggak berani. Gimana apanya nggak berani? Beranilah. Ini udah nanggung, musuhnya udah banyak juga. Aing bingung gubernur Banten siapa, emang nanti KDM menanggapi gubernur Bantennya tersinggung lagi. Serba salahnya Bapak Aing. Ya itulah ya. KDM kerja demi masyarakat. Ya juga ya. Padahal KDM tuh Kang Deddy Mulyadi. Yang saya tahu ya. Tapi ini juga bagus, kerja demi masyarakat. Jadi banyak sekali dari singkatan kepanjangan dari KDM, terutama yang positif, yang baik ya. Oke lah, kita lanjutkan next. Ini saya lagi bersama Bapak Camat mana? Taman Sari, Pak. Taman Sari ya. Ada banjir di Taman Sari, ada dugaan. Semuanya harus dibuktikan secara ilmiah yang bersumber dari pembukaan lahan, pembangunan lapangan golf dari perusahaan ini. Yang dokumen izin AMDALnya belum ada. Langsung di depan kantornya teman-teman. Nih yang katanya gubernur konten gak berani ya. Nih langsung di depan rekal-rekol. Nih lihat. Ini perusahaannya. Pokoknya bener kan, bener ini. Dan hari ini saya minta dihentikan seluruh pembangunannya sebelum seluruh problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya, izin lingkungan dan AMDAL. Saya minta Pak Camat di sini. Nanti saya telepon Pak Bupatinya. Siap. Mohon dihentikan aktivitasnya. Siap. Dulu ya. Siap. Nanti kita buktikan dulu banjir itu penyebabnya ini bukan. Gitu Pak. Ya. Agar tidak menjadi fitnah. Betul. Kalau penyebabnya ini, saya menyatakan tidak akan menyetujui. Ya. Terima kasih. Dan ini dihentikan dulu. Terima kasih. Nah, itu pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi langsung di depan. Di depan base-nya, di depan kantornya maksudnya ya. Kita lihat komentarnya teman-teman. Mana yang kemarin bilang KDM nggak berani? KDM nih bos, senggol dong. Ya nggak gitu juga ya. Karena memang
Kang Deddy Mulyadi untuk rakyat juga, mana yang rakyat teraniaya, mana rakyat yang membutuhkan, itulah yang dibantu oleh Kang Deddy, dan demi masyarakat Jawa Barat juga. Ngonten, nah ini Jenny, ini termasuk buzzer ya. Nah, ini dibalas sama banyak lah. Pak Deddy, semoga didengar ya Pak. Saya sebagai wali murid merasa kecewa sama ketentuan jam sekolah dasar. Kenapa dirubah Pak? Saya adalah pengaku Bapak, tapi dengan ini saya sangat kecewa. Bukan masalah bangun paginya, tapi jam pulangnya yang menurut saya siang. Masa sampai jam 2 siang, lantas anak saya sekolah ngajinya bagaimana Pak? Apa enggak ngebul otak kalau sehari full disuruh sekolah? Tolong Pak, apalagi hari Jumat anak laki-laki diwajibkan Jumatan. Kalau pulang jam 12 paling di hari Jumat, gimana Jumatnya? Kalau Jumat ya nggak mungkin ya, pasti nanti pulangnya tetap jam 10 pada umumnya sekolah. Kalau di sini sih masih jam 12 siang ya, kalau di sini umumnya segitu. Dan di hari Jumat itu pasti pulangnya jam 10. Itu pasti segitu ya. Nah, tidak tahu ini gimana. Masa jam 2 beneran ya? Jam 2 siang dari pagi jam berapa sih? Oke lah, lanjut. Ini saya bersama emak yang anak santrinya meninggal di Megamendung ya. Hari ini mendapat santunan dari Bank Jabar Peduli ya, buat bekal emak. Dan emak ini hebatnya usianya 56 tahun, dapat penghasilan 1 juta menjadi ART, bisa nyekolahin anak cantiknya tuh sebelah dan cucu yatimnya. Nah ini Abah, Pak Kades, ngereng-rengan yang 3 rumah, nanti semuanya 4 rumah segera direlokasi dan sudah mendapat bantuan dari Bank Jabar Peduli 40 juta, emak 20 juta, dan nanti ada sekitar 300 juta untuk penataan drainase di desa Megamendung ya. Mudah-mudahan walaupun udaranya mendung tapi hati masyarakatnya cerah ya. Amin. Pokoknya gitulah. Nuhun pisan. Nuhun. Ini saya bener gak sih? Dan ini katanya ngonten bisa dicek sendiri, mungkin yang nggak percaya di mana masyarakat Jawa Barat bisa dicek. Beneran kali bantuannya? Ya pasti bener lah ya. Sudah banyak terbukti, masih saja banyak yang ragu juga. Aing mah kajeng kurang mampu tapi nempo jalema letik dibantu ikut bahagia. Nggak tahu artinya. Saya Jateng sangat iri sekali punya gubernur seperti Pak Deddy. Nih malah justru orang luar Jawa Barat tuh banyak yang iri, pengen sosok pemimpin gubernur yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi ya seperti itulah, banyak yang orang merasa terganggu karena keuntungan mereka tuh tersenggol ya, keuntungan yang negatif lah maksudnya. Oke teman-teman, kita langsung next saja. Mas Pramono Anung lagi curhat. Diam semua, diam, dengar. Fokus dengar. Ayo fokus. Ya. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Aduh, aku kasihan loh, sedih aku lihat Mas Pramono Anung nggak tidur mikirin banjir. Dasar ini banjir ya, ngeselin ya. Hah? Kenapa sih nggak Mas Pramono Anung tidur? Nyalain banjir. Mas Pramono Anung matanya jadi begitu tuh, ya agak-agak sembab-sembab bengkak begitu. Ya, itu nggak tahu tuh antara merenungnya kebanyakan atau habis nangis. Nah, bingung nih, habis nangis sama nggak tidur sebabnya kayak mirip-mirip tuh. Yang mana satu tuh Mas? Tapi kebalik ya menurutku ya. Biasanya kalau di Bandung, di Jawa Barat tuh Kang Deddy Mulyadi, biasanya banyak kan masyarakat yang curhat. Tolong bantu Kang Ded, saya itu begini, keuangan saya begini, saya nggak tidur, kerjaan saya begini gitu kan biasanya ya. Kalau ini malah kebalik, pemimpinnya yang curhat ke rakyatnya. Aduh, saya lihat di mata saya nih mata saya.
Mata pejabat nunjukin banget kalau kerja keras lah, maksudnya sampai nggak tidur kan, maksudnya gitu, demi mikirin rakyat, demi mikirin banjirnya gimana caranya surut. Kang Deddy nggak seperti itu, nggak ngeluh intinya ya, yang ngeluh masyarakatnya ke pemimpin atau pejabatnya biar dapat gimana nih solusinya kan gitu. Akan tetapi ini lain dan agak lain. Ya kita play lagi. Nggak tidur nih mikirin banjir, mikirin kalian nih gitu. Perasaan soalnya yang nggak tidur lebih banyak. Wih, ini aku ya. Dari pagi, siang, sore ngurusin kantor hukumku. Ya, malam aku ngurusin bisnisku, aku ada bisnis. Ini subuh nih lihat nih. Nih 9 Juli jam 4 pagi aku bikin konten maraton affiliate, bikin konten dan segala macam. Bayangkan nggak tidur sama kita kok Mas Pram. Tapi nggak begitu kok, aku nggak apa curhat begitu. Dan lebih banyak lagi tukang bakso, ojol ya narik dari pagi sampai pagi ya, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, lebih banyak lagi yang nggak tidur bos. Tapi nggak ada curhat begitu. Tapi sekali lagi aku ingatkan kalian blunder seluruh rakyat Jakarta ya, kalian harus punya empati dong. Kalian harus punya simpati ya. Iya. Kasihan Mas Pram lo nggak tidur begitu. Ingat, jangan salahin Mas Pram. Mas Pram nggak salah. Yang salah apa? Air dan banjirnya. Kenapa sih harus ada air? Ya nggak mau. Mas Pram bikin ngakak. Kita lihat komennya, apakah netizen yang budiman ini berkomentar yang sangat-sangat mind blowing. Anies dulu nyalain hujan karena banjir, sekarang Pramono juga nyalain hujan karena banjir. Memang mereka hobinya nyalahin hujan. Baca ya. Yang beli Pramono Rano pasti nyesel banget ya. Nggak tahu lah. Bukan gubernur saya juga itu. Oh maaf ya. Ya sudahlah. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Next. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Oh. Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Demi rakyat itu maksudnya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Buat masyarakat Jawa Barat. Saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Membaur dengan masyarakat. Memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong. Ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget kayak KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mau populer, mau tidak populer, mau disukai, mau tidak disukai, saya harus melakukan itu. Ya, karena pemimpin itu seperti itu teman-teman ya. Biarpun sebaik apapun Kang Deddy Mulyadi ini, pasti tetap ada musuh-musuh yang ingin menggulingkan atau ingin menjatuhkan ya. Oke lah, lanjut. Jadi ingat kata-kata Ahok gua. Ahok pernah ngomong soal Kang Deddy Mulyadi. Dalam omongan Ahok itu, selama Deddy Mulyadi menjadi pejabat publik, selama Deddy Mulyadi berkiprah di dunia politik, serangan-serangan isu agama bakal dilancarkan terus kepada dirinya. Kenapa? Karena seorang Deddy Mulyadi bisa jadi penghambat, penghalang bagi para lawan politiknya, bagi para koruptor, bagi para oligarki di Indonesia. Juga, ya. Ahok bicara seperti itu karena pengalaman pribadinya. Semenjak jadi gubernur DKI Jakarta, makanya dia berstatement seperti itu. Tapi dipikir-pikir bener juga omongan Ahok sampai sekarang loh, 2025
Kang Deddy Mulyadi diserangnya isu-isu agama terus. Iya, karena itu dari yang paling 2008 enak. semenjak Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta 17 tahun. Buset dah. Tapi benar juga teman-teman ya, karena serangan isu agama itu yang paling tepat sih buat para pejabat yang beredar sih kayak gitu ya. Teman-teman itu kalau diisukan dengan isu agama itu pasti akan terbakar. Apalagi yang sampai fanatik buta yang bukan gini ya maksudnya ya. Fanatik buta itu yang salah maksudnya ya. Kalau fanatik yang benar sih nggak apa-apa. Fanatiknya itu yang salah. Ada fanatik yang kebablasan sih ya. Nggak keluar jalur dari agama itu ada juga yang seperti itu. Gak enak jelek itu Kang Deddy Mulyadi ya. Diserangnya isu-isu agama terus. Apalagi tuh yang kemarin nih baru-baru ini yang rumah sakit ya itu. Al Ihsan dirubah namanya menjadi rumah sakit Ulas Jadi Asih. bahan terus Buset itu. Serangan-serangan isu agama berseliweran terus. Padahal nih Kang Deddy Mulyadi juga cerdas. Aslinya itu dia tuh cuman ngetes ombak. Aslinya itu dia cuma mancing. Ya enggak juga sih. Soal pergantian nama rumah sakit Al Ihsan. Menurut saya enggak ngetes ombak atau mancing ya. Memang itu sudah berganti nama karena yang sebelumnya itu ada kasus korupsinya ya. Akhirnya berganti namalah menjadi Welas Asih. Itu bukan tes ombak juga sih ya. Memang seperti itu. Dan nama dua itu ya baik semua. Cuma yang salah itu yang pertama udah namanya baik malah dibuat korupsi, jelek kan. Jadinya malu-maluin, akhirnya digantilah. Di Indonesia kalau masih ada dedengkot hati apa nih? ini anu ya. Oke lah, kita lanjutkan teman-teman. Jika saja dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, cuma ingin menyampaikan pesan. Kali-kali kalau wong Pak, masyarakat yang di Leuweung juga ingin bertemu dengan Bapak. Ini pulang rutinan. Jalannya kayak gini ya. Sambil ngembaliin sound system. Ya, semoga cepat diketahui oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ya. Biar cepat diperbaiki juga karena jalannya ini parah yang seperti ini teman-teman. Ini menyusahkan warga yang di sekitar situ yang lewat jalan ini juga ya. Oke, kita lihat. Nah, ini malah lurahnya. Mana lurahnya nih? Camat, bupati. Nah, malah langsung pusat KDM yang disebut-sebut, yang dipanggil-panggil namanya. Nah, lurahnya, camatnya, bupatinya mana? Gitu harusnya sih teman-teman. Oke lah, ya saking baiknya Kang Deddy dapat memecahkan masalah dan nyata juga bantuan dari pembangunan-bangunannya itu semua nyata. Jadi banyak masyarakat itu yang ngeluh juga sama Kang Deddy Mulyadi, bukan malah seperti bupati atau camatnya atau lurahnya gitu harusnya ya. Malah langsung dari gubernurnya. Oke, lanjut. Apa kabar nih? Tumila lambung kosong yang kemarin apa pada riweuh ngeributin terkait pergantian nama rumah sakit RSUD Al Ihsan menjadi rumah sakit umum daerah Welas Asih. Udah lihat belum noh video terbaru noh? Langsung penjelasannya jelas, nyata, terpampang nyata tuh. Dari pimpinan Yayasan Al Ihsannya langsung. Buruan segera tonton noh di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Cuman gua mah ngasih saran sama lu pada Tumila lambung kosong ya. Siapin oksigen, siapin bodrek, siapin kalau perlu mah dokter spesialis jantung. Kenapa? Biar lu pada kagak sesak napas, biar lu pada kagak puyeng, kagak sakit kepala, kagak migrain, biar lu pada kagak sekot jantung tuh, ya. Masih dipertanyakan kagak terkait keislamannya Deddy Mulyadi? Masih dipertanyakan kagak? Termasuk lu nih. Bapak Kiai siapa itu? Tanjung Priok apa siapa? Maaf. Lu jangan udah Pok. Udah lah, percuma aja ya. Walau kita seperti apapun, orang baik seperti KDM tuh tetap kelihatan jelek di mata orang yang salah. Main ngoceh doang. Pelajari dulu lu juga tuh terkait seni budaya Sunda.
Ya, arti-artinya itu seperti apa. Jangan cuma asal ngoceh. Kalau udah kayak gini malu lo, beneran. Jangan ngerasa paling pintar di dunia keislaman gitu ya intinya. Nah, pimpinan Yayasan Al-Ihsannya aja setuju aja, senang aja itu rumah sakit diganti nama menjadi Welas Asih. Bahkan nanti logonya juga diganti sama Bapak Aing tuh, ada logo yang mengartikan terkait rahim seorang perempuan, ibaratnya itu keikhlasan ya, karena ada keikhlasan tuh. Terus ada kaligrafinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Asmaul Husnahnya juga ada di situ. Nah, Asih itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengerin ya tuh. Coba deh belajar lagi ya. Jangan cuma hanya karena bahasa Sunda gitu kan, budaya Sunda gitu, kata-kata Sunda. Jadi kagak ada arti Islamnya gitu. Ada, itu ada. Ya. Aduh, gue mah seneng banget. Buruan lo tonton. Gemes biar banget pada sama orang-orang. yang kemarin nih tim Tumila Lambung Kosong sampai pada riuh-riuh, sampai pada ribet-ribet, nyampe pada mempertanyakan keagamaannya Pak Deddy Mulyadi gara-gara ngeganti nama. Nah, udah ada jawabannya semuanya ya. Bahkan disetujui oleh pimpinan yayasannya. Ampun, gua mah puas, beneran puas. Udah clear, close ya. Jangan ada lagi nih yang mencari-cari kesalahan lagi terkait pergantian nama. Tetap kalau kesalahan itu tetap dicari lah. Mengkontranya yang ngebikin ribetnya di orang-orang di Jakarta. Dasar, urusin tuh daerah lu sendiri. Yang lu tempatin di situ tuh Jakarta, urusin. Ya, kagak usah lu ikut-ikut campur ke Jawa Barat. Gitu. Buruan tonton sekali lagi, siapin oksigen, siapin bodrek ekstra migren semua tuh, sama dokter jantung ya. Satu kardus banget. Ingat tisu sama juga apoteknya bawa semua. Nyiapin air mata lu pada yang kemarin udah pada jumawa tuh, kata-ngatain Bapak Aing tuh, udah ada jawaban penjelasannya nyata semua. Udah, bye, puas gua beneran sumpah. Mpok Mochika ya kalau ngomong seperti itulah Mpok Mochika, bikin panas para buzzer ya, para buzzer atau para musuh-musuh KDM atau Kang Deddy Mulyadi gitu maksudnya. Oke, kita lihat rata-rata nih bahasanya bahasa Sunda ya, maaf saya tidak ngerti ini. Kalau udah nongol Mpok yang satu ini beres perkara, nggak ada yang lawan ya Mpok satu ini. Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton di channelnya Media Perantara. Sehat-sehat kalian, lancar rezekinya, apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan, amin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.